Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Ke Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kondisi dia saat ini ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terhubung denganmu saat ini bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Kondisi dia saat ini ya. Bagaimana sih kondisi dia, orang yang kamu fokuskan ya, dia yang ada dalam pikiranmu sekarang? Bagaimana kondisinya dia? Baik-baik saja kah dia, atau dia tidak baik-baik saja ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada the strength, ada the word, ada king of wand, seven of wand ya, ada queen of cups, the hierophant, seven of pentacle, ada ace of wand, under the deck ada the sun ya. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Virgo, ada Leo ya. Ada juga Aquarius. Ada juga Pisces ya. Ada juga Gemini, Capricorn, Taurus juga ya. Kita mulai bahas. Saat ini mungkin kamu dan dia memang sedang ada problem ya. Dan saat ini juga mungkin dia dan kamu sama-sama saling menjaga jarak ya. Dan terlihat bahwa dia di sana sedang mengintai kamu, sedang merasa bahwa itu hal yang harus dia lakukan karena dia sangat ingin ya tahu tentang kamu ya. Tentunya kabar kamu bagaimana setelah tanpa dia gitu, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi dia di sana tuh kayak merasa bahwa harus dia melakukan tindakan, meskipun ya menurut orang-orang itu kayak yang ngapain gitu, kayak buang-buang waktu gitu, ngapain masih mikirin gitu. Kamu dan dia itu udah nggak bisa bersama gitu, kayak memang takdir nggak mempersatukan kalian gitu. Kayak banyak orang yang memprovokasi dia itu seperti itu gitu ya. Tapi dia itu kayak ngikutin apa kata hatinya dia. Jadi dia tuh kayak nggak peduli dengan orang-orang di sekitar yang mungkin memojokkan dia atau menyuruh dia berhenti gitu. Dia nggak peduli gitu ya. Dan yang dia pedulikan adalah bagaimana dia bisa membuat tenang hatinya dengan cara dia tahu tentang kamu, dengan cara dia stalkingin kamu, observasi ya. Dan dia juga kayak berasumsi sendiri nih, berarti kalau kamu begini berarti ya berarti kamu begini gitu, kayak dia berasumsi sendiri gitu. Dan kondisi dia saat ini ya dia sedang bingung gitu, bagaimana harus dia melakukan tindakan untuk mungkin membuat keadaan hubungan ini menjadi stabil seperti dulu gitu. Karena penyesalan itu ada dan keinginan itu ada gitu, keinginan untuk mungkin bisa bersama kamu, memulai komunikasi lagi ya, memulai hubungan seperti dulu lagi ya. Itu ada gitu. Dan kemungkinan ya dia ngerasa kamu adalah orang yang tepat untuk dia jadikan sandaran, untuk dia jadikan partner hidup gitu. Ya mungkin memang dia ngerasa kamu beda dari yang lain ya. Ada juga kelebihanmu, ada juga kekuranganmu gitu menurut dia gitu ya.
Tapi dia nggak peduli dengan kekuranganmu, dan dia berharap ya kamu dan itu bisa saling ngelengkapin. Dia pun juga merasa bahwa dia juga punya banyak kekurangan. Jadi ya energinya dia itu kayak kepengen saling ngelengkapin gitu. Tapi karena di sini terlihat bahwa ada perbedaan antara kamu dan dia yang membuat dia harus menyerah selama ini gitu, dan membuat kamu juga menyalahkan dia. Sebenarnya di sini tuh kamu juga menyalahkan dia gitu. Ya. Kamu di sini juga kayak merasa bahwa dia ini toksik, dia ini nggak baik, dia ini begini, dia ini begitu gitu. Banyak pikiran yang negatif ya yang kamu lontarkan ke dia gitu. Tapi di sini ya kamu harus tahu bahwa memang keadaan tidak bisa dipaksakan. Meskipun hati sangat berharap, kamu berharap keadaan ini bisa seperti dulu, mungkin seperti itu ya, tapi keadaan ini nggak bisa dipaksa gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa kemungkinan yang akan terjadi itu banyak kemungkinannya ya. Banyak yang apa ya, menjadi nantinya jadi masalah buat kita sendiri gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita harus mengikuti apa yang ingin kita lakukan. Dalam artian di sini kamu ingin menstabilkan keadaan yang sebenarnya berantakan, dan kamu menjadikan ketidakstabilan ini adalah motivasi buat kamu untuk membuat keadaan menjadi terkontrol lagi seperti semula gitu. Tapi semua itu juga butuh kesepakatan dari kalian berdua. Kalau mungkin kamunya di sini mulai nyerah, dia pun di sana juga nggak ada pergerakan apa-apa, ya percuma, nggak akan ada reaksi apa-apa gitu. Maksudnya nggak akan ada titik terang dari permasalahan yang kamu hadapi. Ya, tapi kalau memang kalian sama-sama saling menginginkan satu sama lain dan saling bergerak, saling respon, ya saling pada mau berjuang, berusaha, ya pasti akan ada jalan di balik semua ujian-ujian atau masalah-masalah yang kalian hadapi selama ini, ya. Dan di sini tuh kayak tinggal kalian berdua gitu. Ya, apa yang ingin kamu lakukan, ya lakukan gitu. Dan apa yang ingin kamu tidak lakukan, ya jangan lakukan. Ya. Jadi di sini ya tetaplah kamu berpikir dengan pikiran, ya, harus memakai logika, ya. Jangan campur tangankan perasaanmu untuk menghadapi semua ini. Karena ketika kita menghadapi semua dengan perasaan, ya pasti hasilnya akan menjadi apa ya? Kita sendiri yang terbawa perasaan gitu, ya. Jadi harus pakai logika. Dan semoga apa yang menjadi pembacaan kali ini ya kamu bisa jadikan pelajaran dan bermanfaat ya untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.